Halo Sahabat Dokterpedia, kembali lagi dengan saya Dr. Nufus. Hari ini kita akan membahas detail tentang penyakit asam urat. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, pastikan kalian sudah like dan juga subscribe terlebih dahulu ya. Penyakit asam urat ataupun gout arthritis berhubungan erat dengan gangguan metabolisme purin yang memicu peningkatan kadar asam urat dalam darah ataupun yang disebut dengan hiperurisemia. Yang mana nih? Jika kadar asam urat dalam darah ini lebih dari 7,5 mg per desiliter, maka akan menyebabkan penumpukan asam urat di dalam persendian dan juga pada organ tubuh lainnya. Nah, penumpukan asam urat inilah yang kemudian membuat sendi terasa sakit, nyeri dan juga meradang. Kadar asam urat normal dalam darah pria dewasa adalah 3,5 sampai dengan 7,2 mg per desiliter, sedangkan pada wanita 2,6 sampai dengan 6 mg per desiliternya. Nah, Sobat Dokterpedia, penyebab hiperurisemia ini disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama yaitu meningkatnya produksi asam urat dalam tubuh. Hal ini disebabkan karena sintesis ataupun pembentukan dari asam uratnya yang berlebihan. Pembentukan asam urat yang berlebihan dapat disebabkan karena leukemia ataupun kanker darah yang mana mereka ini mendapatkan terapi sitostatika. Sedangkan faktor yang kedua nih adalah pengeluaran asam urat melalui ginjal yang kurang ataupun yang disebut dengan gout renal. Nah, gout renal ini terbagi lagi, ada yang primer dan juga yang sekunder. Gout renal primer disebabkan karena faktor ekspresi asam urat di tubuli distal ginjal yang sehat. Sedangkan pada gout renal sekunder disebabkan karena ginjalnya sendiri yang rusak. Misalnya pada penyakit glomerulonefritis kronis ataupun kerusakan ginjal kronis. Nah, Sobat Dokterpedia, ada beberapa faktor nih yang dapat mempengaruhi terjadinya hiperurisemia. Yang pertama, ada nutrisi, di mana kita itu memakan makanan yang memiliki kadar purin yang tinggi. Contohnya seperti jeroan, kemudian daging, baik daging sapi ataupun kambing. Kemudian adanya makanan dari hasil laut ataupun seafood. Nah, juga bisa dipengaruhi oleh kacang-kacangan, bayam, jamur, kembang kol, dan lain sebagainya. Pada pria yang memakan daging, baik daging sapi ataupun daging kambing, bisa meningkatkan resiko asam urat sekitar 21% loh. Nah, namun makanan tinggi purin dari sumber nabati seperti asparagus, polong-polongan, kembang kol, dan juga bayam tidak meningkatkan faktor resiko. Faktor selanjutnya dapat dipengaruhi oleh penggunaan obat-obatan. Contohnya seperti penggunaan obat-obatan diuretik, obat anti kanker, dan juga vitamin 12. Nah, penggunaan obat-obatan ini dapat meningkatkan absorpsi asam urat di ginjal. Sebaliknya, dia malah dapat menurunkan ekskresi asam urat di urin. Faktor yang ketiga adalah obesitas. Kelebihan berat badan dapat meningkatkan kadar asam urat dan juga nih dapat memberikan beban untuk menahan yang lebih berat pada bagian penopang tubuh. Faktor selanjutnya yaitu pengaruh usia. Meskipun kejadian hiperurisemia ini bisa terjadi pada semua tingkat usia, namun kejadian ini meningkat pada laki-laki dewasa yang berusia lebih dari 30 tahun dan pada wanita setelah menopause ataupun berusia di atas 50 tahun. Karena pada usia ini, wanita mengalami gangguan produksi hormon estrogen. Nah, Sobat Dokterpedia, untuk mengetahui diagnosis dari penyakit asam urat ini, ada kriteria diagnosisnya. Berdasarkan Asosiasi Rematik Amerika pada tahun 1997, ada beberapa kriteria, yaitu ditemukan kristal urat di cairan sendi. Yang kedua, adanya tofus yang berisi dengan kristal urat. Yang ketiga, yaitu didapatkan kristal urat yang khas dalam cairan sendi ataupun tofus. Pada penyakit asam urat ini, penggunaan obat yang digunakan adalah colchicine, kemudian obat antiinflamasi non-steroid, kemudian menggunakan obat urikosurik ataupun obat anti hiperurisemia, dan juga menggunakan kortikosteroid. Sedangkan nih, untuk komplikasi yang sering muncul akibat asam urat, antara lain adalah gout kronik bertofus, yaitu benjolan-benjolan tofi di sekitar sendi yang sering meradang. Nah, tofi ini bisa juga ditemukan di jaringan lunak ataupun otot jantung, kemudian pada kartu mitral, kemudian bisa pada retina mata, pangkal tenggorokan, dan juga lainnya. Komplikasi selanjutnya yaitu nefropati gout kronik. Hal ini terjadi akibat dari pengendapan kristal asam urat dalam tubulis ginjal.
pada jaringan ginjal bisa terbentuk mikrotrofi yang menyumbat dan juga merusak glomerulus. Nah, komplikasi yang ketiga nih, bisa terjadi nefrolitiasis asam urat ataupun batu ginjal. Terjadi pembentukan massa keras seperti batu di dalam ginjal. Hal ini bisa menyebabkan nyeri, pendarahan, penyumbatan aliran kemih ataupun bahkan infeksi. Untuk komplikasi selanjutnya, yaitu persendian menjadi rusak hingga menyebabkan pincang. Namun sobat, tak perlu khawatir ya, karena penyakit asam urat ini juga masih dapat dicegah. Beberapa perubahan gaya hidup diyakini dapat membantu menurunkan risiko penyakit asam urat, yaitu pertama, banyak minum air untuk membantu ginjal berfungsi lebih baik dan juga menghindari dehidrasi. Yang kedua, berolahraga secara teratur untuk menjaga berat badan yang sehat, karena berat badan ekstra meningkatkan asam urat dalam tubuh dan juga memberikan lebih banyak tekanan pada persendian. Selanjutnya yang ketiga, menghindari penggunaan obat-obatan tertentu, misalnya seperti obat-obatan yang bersifat diuretik ataupun imunosupresan. Yang keempat, membatasi konsumsi makanan dan juga minuman yang memiliki hubungan dengan zat furin tinggi. Dan yang terakhir, konsumsilah makanan sehat seperti sayuran dan juga buah-buahan yang memiliki kadar antioksidan yang tinggi. Oke Sobat Ortopedia, itu dia informasi kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kalian like, share, dan juga komen. Sampai jumpa kembali.